Ini dia kasus suaminya Linda Tan yang JPU-nya sama dengan Nikita Mirzani. Banyak banget yang nge-DM aku, kenapa sih nggak mengungkapkan sebuah kebenaran? Apakah saya sudah diancam? Saya di sini tidak menerima ancaman apapun juga, dan saya tipikal orang yang tidak bisa dibully ataupun diancam. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya tidak memihak kepada NM ataupun RG, karena saya tahu betul sifat daripada JPU ini. Jadi saya memberikan kunci supaya kalian membuka kunci itu dan menemukan jalan itu sendiri. Jadi kalian tahu saya berhadapan dengan para oknum. Saya harap kalian juga mengerti kalau saya tuh punya anak yang harus saya lindungi dan nafkahin juga. Kalau seandainya saya kenapa-napa, tiba-tiba saya dipanggil atau saya hilang dari muka bumi, itu bagaimana dengan anak-anak saya? Dan jujur selama 2 tahun saya tuh diintimidasi oleh para oknum ini. Jadi mereka bukan orang sembarangan, mereka sangat profesional dalam pekerjaan mereka. Mereka sangat tunduk dan taat juga. Jadi karena kebetulan JPU-nya sama, makanya saya menotis kalian dan memberikan kunci itu supaya kalian menemukan jalan itu sendiri. Kunci apa? Apa kunci apa anjir? Hah? Oke, kita runtut dulu ya pelan-pelan kasusnya suaminya Linda Tan ini. Hai warga TikTok, terima kasih banyak buat kalian yang mensupport aku. Akhirnya video aku bisa viral pada waktunya atas dukungan kalian. Disclaimer, di sini suami aku bukan mafia tanah, tapi dia adalah orang yang mempunyai talenta dan diberi kepercayaan oleh para ahli waris untuk menyelesaikan tanah-tanah tersebut. Dan dia sudah lama banget berkecimpung di dunia tanah ini, dan selama ini dia baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah karena pengacara yang dia pakai dulu adalah orang tua angkat dia. Oke, jadi awalnya Linda Tan ini muncul lewat TikTok dan mengaku suaminya itu bukan mafia tanah katanya, tapi seseorang yang profesional dan dipercaya ahli waris. Namun dia merasa suaminya dikekang, pekerjaannya ditutup, bahkan dirinya sendiri itu dimonitor katanya. Jadi Linda Tan ini mengklaim suaminya diberikan kepercayaan mengurus tanah ahli waris. Namun ada pihak pendana di baliknya dan juga pengacara bermasalah yang ditunjuk tanpa surat kuasa. Jadi dia merasa diawasi gitu loh setelah kerjasama sama orang ini. Bahkan dia katanya tidak bisa lagi jalan-jalan sama anaknya dan juga suaminya karena suaminya kayak dikekang gitu loh. Bahkan dirinya sendiri itu ngerasa kayak dimonitor juga. Nah, di video lainnya ia mengungkapkan cepatnya proses hukum. 5 Mei laporan SPKT, 27 Mei klarifikasi, 18 Juli status tersangka. Ini menurut dia tuh sangat cepat untuk kasus tanah yang rumit ini. Dia juga menyatakan bahwa suaminya telah dipidana dan divonis 9 tahun penjara. Lebih berat daripada koruptor. Padahal menurut dia semua aset itu sah dan uang telah digunakan sesuai kesepakatan. Intinya yang gue lihat dari ceritanya Linda Tan ini tentang kasusnya suaminya ini, sebelum kerjasama sama orang ini semua tuh berjalan lancar aja. Tapi karena ada hambatan, mereka kerjasama lah sama orang ini. Setelah kerjasama sama orang ini, itu muncullah banyak persoalan nih, sampai akhirnya suaminya kena kasus ini. Dan menurut dia mungkin ini nggak masuk akal gitu loh. Tapi gue masih bingung ya sama yang dimaksud dia dengan kunci yang dia kasih supaya bisa kebuka semua. Dan yang gue tahu kasus Linda Tan ini tuh nggak banyak dibahas sama media-media besar gitu loh. Ini sepengetahuan gua ya. Kalau misalnya JPU-nya nggak sama gitu dengan Nikita Mirzani, mungkin aja kasus ini kita nggak ada yang tahu gitu loh. Bahkan awal-awal gue juga ngerasa gue nggak tahu ini siapa, suaminya kenapa gitu loh. Akhirnya ya kita cari tahu kan. Coba kalau menurut kalian deh ya, yang dimaksud sama Linda Tan ini soal kunci yang dia kasih, itu apa sih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini.